Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang penelitian kerjasama dalam negeri dengan judul Peran Inflasi Memoderasi Interaksi Kontrak Bulir Emas dan Variabel Makroekonomi di Bursa ICDX atau On Exchange. Penelitian ini merupakan kerjasama dengan PT Indonesian Commodity and Derivative Exchange atau ICDX atau yang dikenal dengan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia yang disingkat BKDI. Dalam hal ini ICDX atau BKDI diwakili oleh Saudari Najim Nurfauziah SE MSc IBF. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Seperti kita telah ketahui, emas telah memainkan peran penting dalam membangun sistem pembayaran di masa lalu dan tetap menjadi produk investasi yang populer saat ini. Salah satu produk investasi tersebut adalah Gold Rolling Spot atau kontrak gulir emas yang disingkat KGE. Investasi ini merupakan variasi transaksi derivatif kontrak berjangka yang diperdagangkan di ICDX atau BKDI. Penelitian ini merupakan penelitian yang pertama kali baik di Indonesia maupun di global. Hal ini karena jenis investasi ini hanya ada di bursa ICDX atau BKDI. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis apakah variabel moderasi inflasi dapat memoderasi variabel independen IHSG, indeks harga saham gabungan, tingkat suku bunga, dan nilai tukar US dollar rupiah terhadap variabel dependen yaitu return kontrak gulir emas di ICDX periode 2020 sampai 2023. Di sebelah kanan kita bisa melihat grafik harga emas internasional dalam satuan US dollar per troy ounce yang bersumber dari London Bullion Metal Association. Tinjauan pustaka diambil dari teori investasi dan teori bursa berjangka. Investasi tergolong modal yang memiliki tujuan yang pasti dan kegiatan investasi merupakan penempatan modal tersebut. Hal ini merupakan penelitian dari Umarova dan Uwais Sofik tahun 2022. Menurut Setiawan tahun 2015, investasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu investasi di sektor real dan investasi di sektor non-real. Sektor real mencakup industri yang secara fisik terlihat, seperti manufaktur atau properti, sedangkan sektor non-real mencakup instrumen investasi di pasar keuangan, seperti saham dan obligasi, termasuk derivatif yang tidak memiliki wujud fisik. Lebih lanjut, menurut ASIS 2010, investasi didefinisikan sebagai kegiatan menanamkan uang pada suatu jenis aset dengan tanggal jatuh tempo untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan nilai investasi di masa mendatang. Teori bursa berjangka. Menurut Roche 2020, bursa adalah pasar tempat komoditi eras dan lunak diperjualbelikan dan diperdagangkan. Bursa juga berfungsi sebagai perantara yang mengurangi resiko kredit antara pembeli dan penjual. Di sisi lain, menurut Syarif dan Fauziah 2023, bursa berjangka adalah tempat pembelian dan penjual bertemu untuk membuat kontrak derivatif, khususnya kontrak berjangka. Bursa berjangka adalah tempat penemuan harga yang efisien dan transparan, dan data harga yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang berharga bagi banyak pihak. Perdagangan berjangka merupakan salah satu cara bagi bisnis untuk melindungi keuntungan mereka dari potensi kerugian akibat fluktuasi harga. Dan kegiatan ini disebut lindung nilai. Gambar kerangka berpikir ada di sebelah kiri dari slide, di mana variabel independennya itu adalah IHSG atau Indonesian Composite Index sebagai X1, kemudian tingkat suku bunga atau interest rate sebagai X2, lalu variabel exchange rate atau nilai tukar US dollar rupiah sebagai X3.
Variabel moderasi adalah inflation sebagai Z, kemudian variabel dependent atau Y adalah gold rolling spot return. Gold rolling spot adalah kontrak gulir emas yang disingkat KGE. Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Hipotesis yang pertama, IHSG mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkat pengembalian kontrak gulir emas. Hipotesis kedua menyebutkan tingkat suku bunga mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkat pengembalian kontrak gulir emas. Hipotesis ketiga, nilai tukar US dollar rupiah mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkat pengembalian kontrak gulir emas. Hipotesis keempat menyebutkan inflasi mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkat pengembalian kontrak gulir emas. Hipotesis kelima, inflasi mampu memperkuat pengaruh IHSG terhadap tingkat pengembalian kontrak gulir emas. Hipotesis keenam, inflasi mampu memperkuat pengaruh tingkat suku bunga terhadap tingkat pengembalian kontrak gulir emas. Dan yang terakhir, hipotesis ketujuh, menyebutkan bahwa inflasi mampu memperkuat pengaruh nilai tukar US dollar rupiah terhadap tingkat pengembalian kontrak gulir emas. Metode penelitian menggunakan antara lain uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, uji multikolinialitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Persamaan regresi yang digunakan adalah moderated regression analysis dengan persamaan regresi Y sama dengan alfa ditambah beta 1 IHSG, ditambah beta 2 rate, ditambah beta 3 ER, ditambah beta 4 INF, ditambah beta 5 INF dikali IHSG, ditambah beta 6 INF dikali rate, ditambah beta 7 INF dikali ER, ditambah E. Y adalah return dari KGE, kemudian alfa adalah konstanta, beta 1 sampai beta 7 adalah koefisien regresi, IHSG adalah indeks harga saham gabungan, rate adalah tingkat suku bunga, ER adalah exchange rate, nilai tukar US dollar rupiah, INF adalah inflasi, dan E adalah error term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian. Uji hipotesis meliputi uji signifikansi parameter individu uji T, kemudian uji statistik F, goodness of fit, dan yang terakhir, koefisien determinasi atau R kuadrat. Asumsi klasik, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, di mana dari hasil penelitian didapat bahwa residual regresi memiliki distribusi data normal karena angka Jar-Gubera sebesar 1,45 lebih besar dari 0,05. Kemudian uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam model regresi memiliki nilai signifikansi uji Gletser lebih besar dari 0,05. Sehingga tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi. Uji autokorelasi menunjukkan nilai model Durbin-Watson sebesar 2,0453, yang berarti tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi. Hasil penelitian menunjukkan persamaan regresi adalah return KGE sama dengan 0,1810 ditambah 0,6518 IHSG dikurang 4,0586 rate dikurang 1,5311 exchange rate dikurang 7,3667 INF dikurang 13,762 IHSG dikali INF ditambah 160,4094 rate dikali INF ditambah 69,767 exchange rate dikali INF. Uji simultan F menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05.
Sehingga variabel IHSG, tingkat suku bunga, nilai tukar US dollar rupiah, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap return kontrak kuliah emas. Sementara uji parsial T menunjukkan hasil seperti ini. Return IHSG mempunyai pengaruh positif terhadap return KGE, tingkat suku bunga mempunyai pengaruh negatif terhadap return KGE, return nilai tukar US dollar rupiah mempunyai pengaruh negatif terhadap return KGE, kemudian inflasi berpengaruh negatif terhadap return KGE, lalu inflasi tidak memoderasi pengaruh return IHSG terhadap return KGE, kemudian inflasi memoderasi pengaruh tingkat suku bunga terhadap return KGE, dan yang terakhir adalah inflasi memoderasi pengaruh return nilai tukar US dollar rupiah terhadap return KGE. Koefisien determinasi menunjukkan angka 0,6908 atau 69,08%. Ini artinya return KGE dipengaruhi oleh variabel IHSG, tingkat suku bunga, nilai tukar US dollar rupiah, dan inflasi sebagai variabel moderasi sebesar 69,08%. Kesimpulannya, return IHSG mempunyai pengaruh positif terhadap return KGE. Tingkat suku bunga mempunyai pengaruh negatif terhadap return KGE. Return nilai tukar US dollar rupiah mempunyai pengaruh negatif terhadap return KGE. Inflasi berpengaruh negatif terhadap return KGE. Inflasi tidak memoderasi pengaruh return IHSG terhadap return KGE. Inflasi memoderasi pengaruh tingkat suku bunga terhadap return KGE dengan sifat moderasi memperkuat. Dan yang terakhir, inflasi memoderasi pengaruh return nilai tukar US dollar rupiah terhadap return KGE dengan sifat moderasi memperkuat. Kaitan dengan mata kuliah prodi adalah sebagai berikut. Penelitian ini merupakan salah satu aplikasi dalam mata kuliah investasi dan risk management. Hal ini karena produk ICDX, yaitu kontrak gulir emas, mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai salah satu instrumen investasi emas dan dapat dipergunakan sebagai alat lindung nilai atau hedging terhadap naik turunnya harga emas. Hedging merupakan salah satu cara mengelola risiko atau risk management dari naik turunnya harga emas. Hedging diperlukan bukan saja oleh produsen dan konsumen industri emas, tapi juga terhadap inflasi yang ada. Emas juga disebut safe haven, yaitu aset yang dikenal tidak berkaitan atau memiliki hubungan negatif dengan aset atau portfolio investasi lain ketika terjadi gejolak atau ketidakpastian dalam pasar finansial. Karena itu, aset yang tergolong dalam aset safe haven dianggap dapat melindungi investor dari krisis keuangan. Demikian tadi pemaparan tentang penelitian kerjasama dalam negeri. Sekian, terima kasih.